Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel PKS Jawa Tengah dalam segmen Macapat di edisi kedua. Go PKS Go! Oke, di Macapat edisi kedua kali ini saya akan membacakan beberapa berita seminggu ke belakang ya teman-teman. Di antaranya ada lomba baca kitab kuning. Tapi sebelum masuk ke segmen itu ataupun ke berita itu, kita masuk ke berita pertama dulu. Yang pertama, dilema pertambangan tanpa izin jateng. Legislator PKS rekomendasikan perizinan dan pendampingan praktik pertambangan tanpa izin atau PETI. Nah, setahun kebelakangan di Indonesia sendiri ada sekitar 2.700 pertambangan tanpa izin teman-teman. Wah, cukup banyak ya. Nah, di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 23 pertambangan tanpa izin yang menyebabkan kerugian sekitar 7,2 miliar. Nah, temuan pertambangan tanpa izin ini ternyata ditemukan ketika rapat paripurna Komisi D, teman-teman. Ditemui pasca rapat paripurna DPRD Jateng, Wakil Ketua Komisi D yaitu Hadi Santoso STMSI mengatakan bahwa praktek PETI ataupun pertambangan tanpa izin itu sungguhnya penuh akan dampak buruk, diantaranya dampak lingkungan, dampak pada masyarakat itu sendiri, dampak bagi alam juga ternyata sangat besar ya teman. Gimana enggak coba, ini kan tambang tanpa izin ya, jadi pengelolaannya nanti akan sewenang-wenang teman-teman. Namun kata Pak Hadi, ternyata persoalan PETI ataupun pertambangan tanpa izin ini dilematis ya teman-teman. Karena apa? Yang pertama, ketika nanti ditutup, itu akan ada hubungannya dengan pendapatan masyarakat sekitar ya. Terus kemudian langkah justru akan menambah daftar beban Pemprov terkait pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini dilematis, mau ditutup tapi ya kasihan masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau nggak ditutup, ini akan berdampak buruk bagi banyak sektor ya, entah itu di alam, di masyarakat, ataupun sekitar lingkungan itu gitu teman-teman. PETI jelas merugikan semua pihak, alam itu sendiri, masyarakat, hingga pemerintah. Hanya dengan melarang dan menutupnya juga bukan solusi yang baik dan bijak gitu kata Pak Hadi. Karena sebagian besar adalah pertambangan rakyat gitu kata Pak Hadi. Jadi ya sangat dilematis sekali ya teman-teman. Akhirnya menanggapi persoalan tersebut, Pak Hadi mengungkapkan bahwa fraksi PKS sepakat bahwa PETI yang sudah beroperasi harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR dan dikeluarkan izin pertambangannya begitu teman-teman, ataupun dikeluarkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Namun dengan catatan, penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekitar ya, dan pertambangan dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi, lingkungan, dan pemasaran hasil tambangnya. Dengan kata lain, pemerintah harus memberikan penyuluhan, pendampingan, dan permodalan bagi masyarakat agar dapat dilaksanakan sesuai kaidah pertambangan dan pengelolaan lingkungan yang tepat, kata Pak Hadi. Wah, ini mungkin jadi salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintahan. Nah, terima kasih sekali pada Wakil Ketua Komisi D dari fraksi PKS Jawa Tengah, Bapak Hadi Santoso, atas ya sarannya ya supaya lebih bijak lagi. Jadi akan bijak untuk semua pihak ya, masyarakat juga tetap bisa berpenghasilan dan pertambangannya pun mendapatkan izin gitu, sehingga nanti terkontrol tuh, nggak ada lagi istilah-istilah kerusakan lingkungan dan sebagainya. Lanjut ke berita kedua. Nah, berita kedua ini berkaitan dengan lomba baca kitab kuning. Seperti biasa ya, PKS itu setiap tahunnya menggelar event ataupun lomba baca kitab kuning teman-teman. Nah, di tahun ini itu udah memasuki season ke-7 teman-teman. Wah, nggak nyangka ya udah 7 tahun PKS mengadakan lomba baca kitab kuning. Hal ini sebagai bentuk PKS ya menghargai warisan-warisan ulama seperti yang disampaikan oleh Pak Afif selaku Ketua DPW PKS Jawa Tengah ya. PKS juga mewadahi seluruh elemen masyarakat. Kitab kuning ini warisan para ulama. Kitab kuning ini berisi banyak ilmu di dalamnya. Dengan mengikuti perlombaan ini, menang atau tidaknya para peserta ya tetap mendapatkan pahala dan kebaikan. Wah, ini perlu diapresiasi teman-teman ya, karena kitab kuning itu salah satu rujukan utama ya bagi para santri gitu untuk menuntut ilmu. Jadi keren banget nih PKS bisa mengadakan lomba baca kitab kuning. Hal ini juga sebagai bentuk ya bahwa PKS itu peduli dengan para santri dan juga sebagai sarana untuk memperingati Hari Santri Nasional teman-teman. Nah, dalam lomba baca kitab kuning yang diadakan di PKS Jawa Tengah sendiri, pemenang ditentukan berdasarkan ketentuan juri tentunya ya. Dan pemenang dari lomba baca kitab kuning di Jawa Tengah ataupun Provinsi Jawa Tengah sendiri yang dilaksanakan di DPW PKS Jawa Tengah itu ternyata dari Tegal teman-teman. Yap, beliau adalah Imam Ubaidillah yang berasal dari Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Tegal. Wah, selamat ya buat Mas Imam ya. Biasanya kalau di pondok dipanggilnya apa sih? Gus kali ya. Gitu, buat Gus Imam karena sudah memenangkan lomba baca kitab kuning ya.
Dan sayangnya, ya nggak sayang sih karena namanya juga pengalaman, tetap ada hikmahnya. Mas Imam ini mendapatkan juara harapan 1 di tingkat nasional teman-teman. Wah keren ya, selamat buat Mas Imam atas pencapaiannya sebagai juara 1 di Provinsi Jawa Tengah dan juara harapan 1 di tingkat nasional DPP PKS Jawa Tengah. Oh ya, by the way, lomba ini itu diadakan oleh fraksi PKS DPR RI ya teman-teman. Jadi tahapan itu dari daerah ke nasional. Begitu teman-teman. Nextnya berita ketiga, lagi-lagi PKS keren banget nih teman-teman, karena PKS only yang menolak kenaikan BPIH 2024. Disampaikan oleh Bapak Wisnu Wijaya Diputra dari Komisi 8 DPR RI, Dapil Jateng 1, ya. Biaya haji yang ditanggung calon jamaah makin mahal. Nah, kita butuh perubahan. Di sini terlihat datanya ya. Dari 2019 dulu aja deh. Ini 2019 itu 35,24 juta, 2022 ada 39,89 juta, 2023 49,8 juta, dan di 2024 akan dinaikkan menjadi 56,04 juta. Nah, makanya dari fraksi PKS ya itu menolak adanya kenaikan BPIH 2024 teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu BPIH itu apa, BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji teman-teman. Nah, kalau misalnya biaya penyelenggaraan haji itu naik terus, kita mau haji kapan teman-teman? Makanya fraksi PKS menolak adanya kenaikan BPIH 2024. Nah, fun fact-nya teman-teman, yang nolak itu cuma PKS loh. Wah, ya gimana nggak meloyot gitu kita sebagai rakyat, karena PKS membela rakyat. Yap, itu aja teman-teman Matcapat edisi kedua ini. Semoga teman-teman semua terhibur ya sambil rebahan gitu nonton ini, sambil ya mau tidur kira-kira, ya itu enak banget buat kita mendengarkan berita-berita yang santai gitu teman-teman. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Silahkan komentar di bawah ini kira-kira kita akan bacakan berita tentang PKS apa lagi ya ke depannya. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan biar channel ini semakin berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dari PKS Jawa Tengah. Stay safe, keep healthy, and as always, see you in the next time. Jawa Tengah, Pol PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap.